Oke, selamat bertemu kembali adik-adik di rumah. Pada video kali ini saya akan bahas tentang kalimat, kemudian nanti ada beberapa subtopik ya. Nanti juga akan dibahas tentang struktur kalimat, kemudian jenis-jenis kalimat, begitu ya. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita mulai. Baik, kita akan mulai bahas tentang konsep dasar kalimat atau pengertiannya ya. Nah, adik-adik, di sini dijelaskan bahwa kalimat merupakan satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Jadi, kalimat ini wujudnya itu dalam bentuk lisan dan tulisan. Nah, kalau secara lisan itu adik-adik, kalimat ditandai dengan adanya intonasi, kemudian jeda, kemudian unsur-unsur suprasegmental lainnya ya. Kemudian secara tulisan, kalimat itu ditandai dengan adanya penggunaan huruf kapital, kemudian adanya penggunaan tanda baca dan sebagainya ya. Selanjutnya, kalimat merupakan satuan dasar wacana. Artinya wacana akan terbentuk jika terdapat dua kalimat atau lebih. Iya, jelas ya. Artinya begini, dalam satu wacana atau paragraf itu harus lebih dari satu kalimat. Kalau hanya ada satu kalimat, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai wacana ataupun paragraf. Kemudian, kalimat merupakan cabang ilmu bahasa yang membicarakan tentang struktur kalimat, klausa, dan frasa. Nah, inilah hal penting nanti yang akan kita bahas ya. Bagaimana bedanya kalimat, klausa, dan frasa gitu. Oke, mari kita lanjut. Nah, kita lihat contoh. Ini ada contoh kalimat, saya dan Ali sedang menggambar lukisan pemandangan ketika nenek Aminah sedang menggoreng nasi goreng. Nah, kalimat ini dapat diklasifikasikan menjadi satu kalimat, dua klausa, dan 6 frasa. Seperti apa itu? Kalau nanti kalian paham tentang contoh ini, maka kalian akan dengan mudah memahami bedanya kalimat, klausa, dan juga frasa. Jadi, dari kalimat tersebut adik-adik ada satu kalimat ya, saya dan Ali sedang menggambar lukisan pemandangan ketika nenek Aminah sedang menggoreng nasi goreng. Kemudian kalimat itu terdiri dari dua klausa. Yang klausa 1, saya dan Ali sedang menggambar lukisan pemandangan. Klausa 2, ketika nenek Aminah sedang menggoreng nasi goreng. Nah, kemudian dari kalimat itu setelah dirincikan terdapat 6 frasa. Frasa 1-nya itu saya dan Ali, frasa 2 sedang menggambar, frasa 3 lukisan pemandangan, frasa 4 nenek Aminah, frasa 5 sedang menggoreng, dan frasa 6 nasi goreng. Nah, apa bedanya kalimat, klausa, dan frasa dari contoh ini? Nah, kita mulai bahas dari frasa ya. Baik. Frasa ialah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih dan menduduki satu fungsi dalam kalimat. Ingat baik, fungsi kalimat itu ada fungsi sebagai subjek, predikat, objek, dan keterangan ya. Jadi di sini adik-adik yang perlu kalian pahami tentang frasa adalah frasa ini selalu terdiri dari dua kata atau lebih ya. Dua kata atau lebih. Jadi frasa ini tidak pernah ada frasa yang hanya ada satu kata, oke? Jadi frasa itu selalu dua kata atau lebih. Nah, dua kata atau lebih ini juga harus menduduki fungsi yang sama, entah dia sebagai subjek ataukah predikat ataukah objek. Begitu ya. Kemudian dua kata atau lebih ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau dipisahkan satu sama lain, maka tidak memiliki makna. Paham ya? Saya beri satu contoh. Contohnya itu frasa, misalkan saya membeli buku baru. Ya, saya di sini sebagai subjek, membeli sebagai predikat, buku baru sebagai objek. Jadi frasa dalam kalimat itu adalah frasa buku baru. Nah, jadi buku baru ini adik-adik bisa memenuhi syarat sebagai frasa ya. Buku baru itu terdiri dari dua kata
Ada buku, ada kata buku, dan ada kata baru. Kemudian dia juga menduduki satu fungsi, yaitu sebagai objek. Tadi kan saya sebagai subjek, membeli sebagai predikat, buku baru sebagai objek. Nah, frasa buku baru di sini menduduki satu fungsi dalam kalimat, yaitu sebagai objek. Kemudian tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Artinya saya membeli buku, saya membeli baru, tidak bisa. Jadi tidak memiliki makna kalau dipisahkan. Nah, itulah bedanya frasa dengan kata. Itu semoga kalian paham sampai di sini ya. Kemudian kita lihat contoh di dalam layar ini. 2 orang mahasiswa sedang membaca buku baru di perpustakaan. Nah, kalimat tersebut terdiri dari satu klausa ya. Klausanya yaitu 2 orang mahasiswa sedang membaca buku baru di perpustakaan. Kemudian ada 4 frasa. Frasa pertama, 2 orang mahasiswa. Frasa kedua, sedang membaca. Frasa ketiga, buku baru. Dan frasa keempat, di perpustakaan. Nah, masing-masing unsur tersebut menduduki satu fungsi dalam kalimat, yaitu 2 orang mahasiswa, satu fungsi yaitu subjek, sedang membaca, satu fungsi sebagai predikat, buku baru, objek, di perpustakaan sebagai keterangan. Paham ini ya? Sampai di sini sudah mulai paham ya. Sekarang mari kita lihat lebih lanjut. Nah, kita lihat di sini saya menyediakan latihan. Nah, uraikanlah kalimat berikut ke dalam frasa pembentuk kalimat serta fungsinya dalam kalimat. Di sini ada yang pertama, saya guru, ayah saya guru, adik teman saya guru bahasa Indonesia, adik teman saya guru bahasa Indonesia. Kalau saya guru itu apa ya? Apakah sebagai frasa? Kemudian ayah saya guru itu mana yang sebagai frasanya? Kata mana ya? Kata-kata mana? Kemudian yang ketiga, adik teman saya guru bahasa Indonesia. Nah, mana sebagai frasanya? Silakan kalian jawab di kolom komentar. Saya tunggu ya. Nanti saya akan klarifikasi juga kira-kira mana jawaban yang benarnya. Gitu. Oke, berikutnya kita masuk dalam jenis-jenis frasa. Jadi frasa ini ada berbagai jenis ya. Ada frasa yang pertama itu frasa endosentrik. Nah, frasa endosentrik ini dibagi lagi ke dalam frasa endosentrik koordinatif, frasa endosentrik atributif, dan frasa endosentrik apositif. Nah, kalau frasa endosentrik itu yang koordinatif, unsur-unsurnya setara dan bisa dihubungkan dengan kata dan kata atau ya, misalnya kakek dan nenek, ayah dan ibu, suami dan istri atau suami atau istri, itu setara. Sedangkan kalau endosentrik atributif itu unsur-unsurnya tidak setara dan tidak dapat dihubungkan dengan kata penghubung dan atau. Contohnya buku baru, sedang mengajar ya, tidak bisa dihubungkan dengan kata dan. Misalnya buku dan baru itu tidak sama dengan koordinatif. Kalau frasa endosentrik apositif itu unsur-unsurnya bisa saling menggantikan dalam kalimat, tetapi tidak bisa dihubungkan dengan kata dan atau. Misalnya Almin, anak Pak Darto, sedang membaca. Nah, bisa begini saja. Almin sedang membaca, berarti jelas kalau Almin berarti anaknya Pak Darto, atau sebaliknya anak Pak Darto sedang membaca, berarti jelas di sini adalah si Almin ya, bisa saling menggantikan. Oke, berikutnya frasa eksosentrik. Nah, frasa eksosentrik ini frasa yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan semua unsurnya, misalnya di pasar ya, tidak saling berkaitannya ke sekolah, ke kota, dari kampung dan sebagainya. Oke, itu dia jenis-jenis frasa ya. Kemudian ada frasa verbal. Frasa verbal. Nah, frasa verbal ini dari katanya saja. Frasa verbal itu dari kata verb ya. Verb itu kata kerja. Jadi frasa verbal itu satuan bahasa yang terbentuk dari 2 kata atau lebih dengan verba atau kata kerja sebagai intinya dan bukan merupakan klausa. Jadi contohnya, kapal laut itu sudah berlabuh. Jadi di sini frasa verbalnya itu sudah berlabuh ya. Berlabuh ini kan kata kerja. Bapak saya belum pergi ya. Pergi itu kan kata kerja. Kemudian frasa nominal. Nominal ini
adalah kata benda ya, berarti dua buah kata atau lebih yang intinya dari nominal atau benda dan satuan itu tidak membentuk klausa juga. Contohnya, kakek membeli 3 buah layang-layang ya. Layang-layang ini kan kata benda. Kemudian frasa adjektifal. Kalau frasa adjektifal nih adik-adik, adjektifal itu adalah kata sifat. Satuan gramatik yang terdiri atas 2 kata atau lebih yang intinya adalah adjektif atau sifat dan satuan itu tidak membentuk klausa. Contohnya, baju itu sangat indah. Jadi sangat indah di sini adalah sifat, kata sifat. Ibuku sangat gembira. Sangat gembira itu adalah kata sifat ya. Oke. Berikutnya frasa pronomina. Nah, frasa pronomina ini satuan gramatik yang terdiri atas 2 kata atau lebih yang intinya pronomina dan hanya memiliki satu fungsi dalam kalimat. Hanya memiliki satu fungsi adik-adik. Contohnya, saya sendiri akan pergi ke pasar. Saya sendiri ya, pronomina. Kami sekalian akan berkunjung ke Labuan. Sekarang frasa numeralia. Numeralia atau number di sini itu ada keterangan apanya ya, angkanya. Misalkan 3 buah rumah sedang terbakar, 5 ekor ayam sedang terbang, kayak gitu. Berikutnya kita sudah bahas tentang frasa ya. Untuk lebih paham lagi apa bedanya frasa dan klausa, mari kita lihat dan mendengarkan serta simak pembahasan mengenai klausa. Jadi klausa ini adik-adik merupakan satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat ya. Berarti satu klausa itu minimal ada subjek, ada predikat, dan maksimal unsurnya subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Jelas ya. Berarti satu klausa itu minimal ada subjek, ada predikat, maksimalnya ada subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Dengan kata lain, sebuah klausa merupakan sebuah kalimat, yakni kalimat tunggal ya. Jadi begini adik-adik, satu klausa ini minimal ada subjek dan ada predikat, dan setinggi-tingginya klausa itu maksimalnya itu harus ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, ini sama persis dengan ciri-ciri dari kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu adalah kalimat yang memiliki minimal memiliki satu subjek dan satu predikat, sama dengan ciri-ciri dari klausa. Maksimalnya kalau kalimat tunggal itu terdiri dari satu subjek, satu predikat, satu objek, dan satu keterangan. Artinya kalimat tunggal sama dengan klausa. Perlu ditekankan di sini bahwa dengan kata lain sebuah klausa merupakan sebuah kalimat, yakni kalimat tunggal. Artinya tidak semua jenis kalimat disebut satu klausa ya. Karena begini, kalimat ini kan ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk ya. Tetapi satu klausa ini tadi sama dengan kalimat tunggal. Itu yang perlu kalian tahu. Berikutnya unsur-unsur kalimat. Jadi unsur kalimat itu ada subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Mari kita membahasnya satu persatu ya adik-adik. Kita mulai dari subjek. Jadi subjek itu fungsi sintaktis berupa nomina. Nomina ini kata benda ya. Bisa juga frasa nominal, frasa kata benda, atau klausa. Jadi bisa dalam bentuk subjek, itu bisa dalam bentuk klausa. Misalkan harimau, binatang liar. Di sini subjeknya adalah harimau ya. Anak itu belum makan. Subjek di sini adalah anak itu berupa frasa nominal. Yang tidak ikut upacara akan ditindak. Jadi di sini subjeknya adalah yang tidak ikut upacara. Kemudian subjek sering juga berupa frasa verbal. Frasa verbal tadi frasa kata kerja ya. Contohnya, membangun gedung bertingkat mahal sekali. Berjalan kaki menyehatkan badan, ya. Jadi frasanya di sini membangun gedung bertingkat dan berjalan kaki. Gitu. Jadi subjek itu bisa dalam bentuk frasa ya, adik-adik. Berikutnya, predikat. Predikat biasanya berupa kata kerja, ya. Predikat itu bisa berupa kata kerja, frasa verbal atau frasa kata kerja, kemudian frasa adjektifal atau kata sifat, frasa preposisional, numeralia, dan frasa nominal. Kita lihat contohnya. Ayahnya guru bahasa Inggris. Nah,
Di sini yang jadi predikat itu adalah dalam bentuk frasa nominal, yaitu guru bahasa Inggris. Adiknya 2. Jadi di sini predikatnya itu adalah kata 2 ya. Dalam bentuk apa dia? Adiknya 2 itu sama dengan frasa numeralia ya. Kemudian ibu sedang ke pasar, itu frasa preproporsional. Nah, ke pasar di sini adalah predikat. Dia sedang tidur, frasa sedang tidur adalah predikat. Gadis itu cantik sekali. Cantik sekali itu adalah sebagai predikatnya. Kemudian yang perlu kalian lihat di sini, kalimat bisa berpola lebih dulu predikat baru subjek. Jadi tidak selamanya subjek, predikat, objek dan keterangannya, atau tidak selamanya subjek itu mendahului predikat. Bisa juga predikat mendahului subjek ya. Contohnya, pencurinya dia. Pencurinya itu sebagai predikat, sedangkan dia adalah sebagai subjek. Paham ya? Berikutnya objek. Objek adalah bagian kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat. Itu jelas. Objek itu dituntut kehadirannya oleh predikat. Nah, objek selalu terletak setelah predikat. Nah, objek biasanya berupa nomina atau frasa nominal. Kita dengarkan contohnya ya. Adik mengunjungi Pak Rustam. Jadi di sini predikatnya mengunjungi. Kalau hanya begini adik mengunjungi itu tidak jelas ya. Jadi predikat di sini menuntut adanya objek. Berarti di sini menuntut objek itu di sini sebagai Pak Rustam. Adik mengunjungi Pak Rustam. Atau bisa juga adik mengunjunginya. Atau objek dapat berupa klausa ya. Klausa tadi seperti apa? Satu kalimat tunggal. Pemerintah mengumumkan harga BBM akan naik. Itu dia contoh-contohnya. Berikut keterangan. Keterangan itu fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. Bisa pada awal kalimat, bisa juga pada akhir kalimat. Contohnya, dia memotong rambutnya di kamar. Jadi di sini keterangannya itu di kamar. Keterangan dapat diisi oleh klausa juga. Misalnya dia memotong rambutnya sebelum mendapat peringatan dari sekolah. Jadi di sini yang sebagai keterangan di sini adalah sebelum mendapat peringatan dari sekolah ya, dalam bentuk klausa. Jenis-jenis keterangan adik-adik kita lihat ada keterangan cara. Nah, keterangan cara ini ditandai dengan penghubung dengan, secara, dengan cara, dengan jalan. Kita lihat contoh misalkan dengan diam-diam, secara hati-hati, dengan cara damai, dengan jalan berunding. Kemudian jenis berikutnya itu adalah keterangan penyerta. Di sini juga ditandai dengan kata dengan, bersama, dan beserta. Misalnya dengan adiknya, bersama orang tuanya, beserta saudaranya. Kemudian jenis keterangan perbandingan ditandai dengan penghubung seperti, bagaikan, laksana. Contohnya seperti angin, bagaikan seorang dewi, laksana bintang di langit, kayak gitu. Kemudian keterangan sebab, di sini kata apanya ya? Kata penghubungnya, penandanya itu adalah kata karena dan sebab. Contohnya karena kamu, sebab kecerobohan kamu. Kemudian keterangan saling ditandai dengan kata saling, misalnya saling mencintai satu sama lain, kayak gitu. Nah, itu dia jenis-jenis keterangan. Berikutnya kita masuk dalam jenis-jenis kalimat. Jadi secara umum adik-adik kalimat itu terdiri dari dua jenis ya. Ada kalimat tunggal dan ada kalimat majemuk. Kita mulai pembahasan dari kalimat tunggal. Oke. Kalimat tunggal ini merupakan kalimat yang hanya terdiri atas satu pola ya. Baik satu subjek, minimal memiliki satu subjek dan satu predikat. Atau satu subjek, satu predikat dan satu objek. Atau satu subjek, satu predikat, satu objek, satu keterangan, tapi tidak lebih ya. Atau satu kalimat tunggal itu sama dengan kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa. Misalkan contoh di sini, dia pergi. Dia itu sebagai subjek, pergi itu sebagai predikat. Dia melempar mangga. Dia sebagai subjek, melempar sebagai predikat, mangga sebagai objek. Ani pergi ke pasar kemarin sore. Ani sebagai subjek, pergi sebagai predikat, ke pasar objeknya, kemarin sore sebagai keterangan. Jadi begini, namanya saja tunggal ya, berarti satu. Jadi
kalimat tunggal itu setiap fungsinya itu hanya satu, baik subjek, predikat, objek, dan keterangan itu hanya satu ya. Sekarang untuk lebih paham kita lihat lagi. Jenis kalimat tunggal dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan makna. Misalkan jenis kalimat tunggal berdasarkan bentuk itu ada kalimat nominal. Misalkan kalimat tunggal yang predikatnya kata benda. Misalkan ibuku petani sawah ya. Petani sawah itu sebagai predikat kata benda. Kemudian kalimat verbal, yakni kalimat tunggal yang predikatnya kata kerja. Nah, kalimat verbal terdiri dari ada kalimat intransitif, kemudian ekatransitif, kemudian dwitransitif ya. Kemudian semi-transitif itu. Kemudian adik-adik berikutnya ada kalimat pasif, kalimat adjektif. Kalau kalimat pasif itu kan kalimat tunggal yang predikatnya dari kata kerja yang berawalan di motor itu dijual komang. Dan kalimat pasif itu selalu bisa diaktifkan. Misalnya motor itu dijual komang, komang menjual motornya gitu ya. Kemudian kalimat adjektifal yakni kalimat tunggal yang predikatnya kata sifat. Rumahku besar sekali. Jadi predikat kata sifat di sini adalah besar sekali. Kemudian bukuku sangat tebal. Sangat tebal itu adalah predikat kata sifat. Dan kalimat preposisi. Preposisi kalimat tunggal yang predikatnya sebagai kata depan. Misalnya dia tinggal di Ruteng. Di Ruteng itu sebagai predikat kata depan ya. Kemudian kami datang dari Labuan. Jadi dari di sini adalah kata predikat kata depan atau preposisi. Kemudian jenis kalimat tunggal berdasarkan makna. Ada kalimat berita, kalimat tanya. Misalnya kalimat berita itu kalimat yang digunakan untuk mengutarakan suatu peristiwa atau informasi kepada orang lain ya. Kalimat tanya yang berfungsi untuk menanyakan informasi kepada orang lain. Kemudian kalimat perintah itu yang bermaksud untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Ya, misalnya pergi dari sini, antarkan surat itu, masuklah ke dalam kalau Anda perlu. Kemudian berikutnya itu ada kalimat seru. Misalkan kalimat yang mengungkapkan perasaan kagum. Sungguh cerdas anak itu ya, menyatakan kekaguman gitu. Oke, adik-adik, berikutnya kita sudah bahas tentang kalimat tunggal ya. Yang perlu diingat tentang kalimat tunggal itu bahwa dalam satu kalimat hanya satu subjek, satu predikat, satu objek, dan satu keterangan. Atau minimal kalimat tunggal itu minimal memiliki satu subjek dan satu predikat itu. Kemudian berikutnya kita akan bahas dan harus bisa membedakan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, adik-adik, berbeda dengan kalimat tunggal. Kalau kalimat majemuk itu adalah satuan kalimat yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pola kalimat. Nah, kalau kalimat tunggal tadi hanya satu subjek, satu predikat, satu objek, dan satu keterangan. Nah, kalau kalimat majemuk itu polanya itu beda. Jadi di dalamnya itu terdapat lebih dari satu pola kalimat. Misalnya subjek, predikat, tambah subjek, predikat itu dalam satu kalimat. Artinya begini, dalam satu kalimat bisa saja ada dua subjek atau lebih, ada dua predikat atau lebih, ada dua objek atau lebih, begitu ya. Atau kalimat yang di dalamnya terdapat induk kalimat dan anak kalimat. Kita lihat contohnya supaya lebih paham. Misalkan ini, saya minum teh dan Bapak minum kopi. Nah, ini kalimat majemuk ya, atau majemuk setara, begitu. Di sini coba kalian lihat ya, saya minum teh itu satu kalimat tunggal, dan Bapak minum kopi juga adalah satu kalimat tunggal. Nah, di sini kita lihat kata saya dan kata Bapak itu adalah sama-sama sebagai subjek. Kata minum itu sebagai subjek, predikat ya. Kata teh dan kopi sebagai objek. Artinya dalam kalimat ini ada dua subjek, yaitu saya dan Bapak. Ada dua predikat, minum dan minum, dan ada dua objek, teh dan kopi.
Nah, itulah bedanya. Kalau misalkan tadi kalimat tunggal itu hanya begini, saya minum teh atau Bapak minum kopi, sedangkan ini hanya satu kalimat tapi ada di dalamnya ada dua kalimat. Tetapi di sini harus bisa bedakan mana induk kalimat dan anak kalimat. Mari kita lanjut. Kita lihat, kami sedang makan ketika paman datang kemarin. Di sini kalimat satu pertamanya itu kami sedang makan. Kalimat kedua atau klausa keduanya yaitu paman datang kemarin ya. Kemudian Bupati telah menyelenggarakan sebuah malam kesenian yang dimeriahkan oleh para artis nasional serta dihadiri para pejabat muspida. Nah, ini majemuk campuran. Nanti kita bisa bedakan ada majemuk setara, majemuk bertingkat, dan majemuk campuran. Kita lihat jenis-jenis kalimat majemuk. Oke, seperti yang saya katakan tadi adik-adik bahwa kalimat majemuk terdiri atas 3 jenis ya, yakni kalimat majemuk setara, bertingkat, dan majemuk campuran. Nah, kalimat majemuk setara itu terdiri dari 4 lagi. Kita lihat ya sama-sama. Kalimat majemuk setara penambahan itu kalimat majemuk setara yang menggunakan kata penghubung dan lagi pula serta. Kita lihat contohnya. Kalimat majemuk setara pemilihan itu menggunakan kata atau, baik, maupun ya. Kemudian kalau perlawanan itu menggunakan kata penghubung tetapi, namun, dan padahal. Kalau kalimat majemuk setara sebab akibat itu ada kata sebab, karena, berhubung, dan akibat. Kemudian kalau kalimat majemuk bertingkat itu kalimat yang terdiri atas 2 pola kalimat atau lebih, satu sebagai induk kalimat dan satu sebagai anak kalimat. Biasanya minimal terdiri dari 2 subjek dan 2 predikat. Kemudian kalimat majemuk bertingkat biasanya ditandai dengan beberapa kata seperti kata ketika, kata saat, kata waktu, jika, maka. Nah, kalian dengarkan penjelasan saya terlebih dahulu. Apa bedanya kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat? Kalau kalimat majemuk setara itu tidak ada anak kalimatnya karena kalimatnya itu setara ya. Kalau kalimat majemuk bertingkat itu adik-adik ada induk kalimatnya dan anak kalimatnya. Nah, bedanya gimana? Nah, misalkan begini adik-adik. Kalimat kami sedang makan ketika paman datang ya. Kami sedang makan itu sebagai induk kalimat. Paman datang itu sebagai anak kalimat. Bagaimana taunya supaya kita bisa bedakan ini induk kalimat dan anak kalimat? Nah, induk kalimat itu adik-adik bisa berdiri sendiri tanpa anak kalimat. Artinya induk kalimat itu akan tetap memiliki makna walau tanpa hadirnya anak kalimat. Tetapi berbeda dengan kalau yang ada hanya anak kalimat. Kalau anak kalimat tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya induk kalimat. Nah, itulah bedanya kehadiran dari induk kalimat dan anak kalimat dalam kalimat majemuk bertingkat ya. Kemudian kalimat majemuk campuran terdiri sebuah pola atasan dan kurang-kurangnya 2 pola bawahan. Begitu. Kemudian kita lihat contohnya. Itu Unika Santo Paulus Ruteng telah melaksanakan seminar nasional tentang peningkatan mutu pendidikan yang dihadiri Menteri Pendidikan Nasional, Gubernur NTT, pejabat tinggi lainnya, serta pencinta pendidikan di kota Ruteng dan sekitarnya. Jadi ada bedanya ya kalimat majemuk dengan majemuk campuran seperti pada contoh ini. Oke, adik-adik, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan kalian bisa bertanya pada kolom komentar kalau ada hal yang tidak dipahami. Sampai bertemu pada video selanjutnya ya.